konstituen, kembali lagi bersama saya Peri Batara dalam dialog yang sederhana menggelitik tentang situasi politik kita hari ini. Dan bintang tamu saya hari ini sudah tidak asing, kita sudah cukup mengenal beliau. Beliau pernah menjabat sebagai orang tertinggi di DPRD Samarinda. Hari ini menjabat sebagai Ketua Perindo Samarinda. Siapa lagi kalau bukan abang saya, Abang Alphard Syarif. Assalamualaikum abang, sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, akhirnya setelah sekian purnama beliau bisa hadir ke sini untuk ngobrol langsung. Jadwalnya padat, susah orang sibuk. Tanda, langsung straight to the point. Oke. Kenapa pilih Perindo? Pertanyaan itu dulu, kenapa pilih Perindo? Dari partai sebelumnya Golkar, Gerindra, Perindo. Kira-kira kenapa? Kalau perkiraan saya, banyak beberapa politisi hebat di Indonesia maupun di Samarinda, Kalimantan Timur, itu yang memang besar di beberapa partai. Cikal bakalnya begitu. Hampir rata-rata politisi-politisi besar yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur tuh pernah berganti-ganti baju partai. Akhirnya pembelajaran politiknya juga semakin kaya begitu. Apakah itu juga menginspirasi? Saya harus pindah partai biar makin pinter, biar makin atau gimana kan? Kuncinya satu. Ideologi. Ideologi. Saya memilih Partai Perindo karena satu ideologi. Yang pertama adalah peduli dengan rakyat kecil. Oke. Tertarik yang pertama. Yang kedua, ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan sesuai temanya Perindo. Oke. Jadi satu ideologi dengan saya. Kenapa saya memilih Perindo tadi? Oke. Partai Persatuan Indonesia. Artinya Perindo, Kanda menemukan di Perindo ini, wah nih aku banget begitu. Ya. Setelah melalui beberapa fase di partai mana, akhirnya kalau partai yang lain, awal saya di partai ada namanya tsunami partai, tsunami politik, tsunami. Iya kan? Saya ingat. Jadi bukan berarti kita mudah seperti kutu loncat. Ya. Enggak. Ada hal yang harus memang risiko dan konsekuensi kita berpartai. Ya mau apa? Tapi saya menemukan jati diri saya yang satu ideologi, yaitu Partai Perindo. Oke. Dan uniknya kenapa langsung memilih, atau bukan memilih ya, ditempatkan sebagai ketua partai di Samarinda? Kalau ketua partai itu saya rasa saya kembaliin lagi ya. Jabatan itu amanah. Mungkin kita tidak perlu mencari apakah saya posisi ketua partai atau lain. Yang pasti mungkin diberikan amanah dengan profesi sebagai politisi yang memang harus punya target dan tanggung jawab. Oke. Ya, untuk bisa membesarkan partai, terutama mendapat simpati masyarakat. Nah, saya semestinya kepinginnya anggota di awal, dimanapun. Oke. Artinya menjadi kader dan ketua partai itu sangat berbeda. Menjadi seorang leader, ketua partai itu harus punya target, punya tanggung jawab, yang terbebani, yang nggak bisa tidur tiap malam, hanya untuk berpikir untuk masyarakat. Besarkan partai. Benar. Bekerja punya untuk target. Rakyat. Iya. Jangan ujuk-ujuk jadi ketua tapi nggak punya visi. Tidak punya visi, tidak bisa membesarkan partai, tidak punya wawasan untuk itu, ya SDM-nya, ya nggak bisa juga kan. Berarti tanggung jawab kita, ya lebih terbebani menjadi seorang leader. Jadi seorang ketua partai itu harus punya visi, misi menjalankan titah partai. Untuk mendapatkan, terutama menjalankan programnya, mendapatkan simpati masyarakat. Betul. Tapi kan kalau pemirsa kita tidak sedikit yang mengetahui sepak terjang seorang Alphard Syarif.
nama besar seorang Alphard Sarip itu masih lekat lah di telinga khususnya warga Samarinda begitu. Nah, apakah setelah walaupun di perjalanan di partai yang baru sekarang, apakah masih bertemu dengan konstituen-konstituen yang sama, dengan orang-orang, bahkan sekarang lingkarannya semakin membesar, bertemu dengan masyarakat lebih luas? Karena ya mungkin tidak ada masyarakat Samarinda yang tidak mengenal seorang Alphard Sarip begitu kan ya? Saya dari awal berpartai sebelum masuk Perindo, ya juga sama. Musim pemilu dan tidak musim pemilu sama seperti ini. Jadi nggak ada yang kurang atau lebih dari saya. Sampai saya diberikan amanah untuk Partai Perindo. Saya berlabuh di Partai Perindo. Jadi setiap hari memang saya bertemu dengan masyarakat, dengan warga yang memang selalu silaturahim. Nah, dengan silaturahim kemungkinan secara otomatis saya meyakinkan kepada masyarakat bahwa Partai Perindo rakyat layak diberikan amanah untuk masyarakat atau warga untuk bisa diberikan kepercayaan untuk warga Kota Samarinda. Betul. Artinya perjalanan Perindo hari ini kan bukan ujuk-ujuk menjadi sebuah partai yang besar gitu. Bisa dikatakan dia menengah ke bawah lah ya untuk hari ini Perindo. Kita nggak tahu ke depannya gitu. Nah, tapi apakah kemudian punya target besar gitu bicara Perindo? Punya target besar bagaimana Perindo ini menjadi partai yang besar minimal di Samarinda dan Kalimantan Timur gitu? Saya siapapun itu, saya sendiri gitu. Pasti mempunyai target yang harus maksimal. Siapapun ketua partainya. Maksudnya dari partai kuning, hijau, merah, coklat, semua ya. Itu pasti mempunyai target yang sama seperti kita. Punya target partai ini bisa diberikan amanah kepercayaan masyarakat untuk menjadi besar. Tapi dengan besar tersebut harus bisa meyakinkan masyarakat, mengambil simpati masyarakat, memberikan kepercayaan, menjalankan program-program yang diamanahkan partai, ekonomi kerakyatannya. Ya insya Allah mudah-mudahan bisa mendapatkan amanah seperti yang lalu-lalu. Saya di Partai Kuning dulu juga mendapat amanah, diberikan kepercayaan, tidak lupa berdoa kepada Allah. Itu. Jadi target saya nggak muluk-muluk. Yang pasti partai saya bisa mendapat kepercayaan dan amanah masyarakat untuk bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat di legislatif nanti. Artinya juga ada cita-cita besar untuk membawa ideologi Partai Perindo ini menyebar luas di kalangan masyarakat gitu ya. Sehingga memang hadirnya Perindo ini menjadi jawaban atas rasa haus masyarakat, mungkin begitu kurang lebihnya. Kalau haus nggak juga ya. Karena banyak partai-partai lain yang mendapat kepercayaan, dukungan. Tapi dengan beraneka ragam, seperti kita jelas, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, bersatu partai apapun itu, yang pasti berlomba-lomba untuk kebaikan, untuk membuat kota ini makin jauh lebih baik. Kepercayaan kepada masyarakat. Artinya Perindo hadir ini mewarnai pilihan publik untuk menempatkan kepercayaannya kemana gitu ya. Nah di beberapa media sosial, platform media, kami meriset bahwa ada beberapa targetan dari Partai Perindo, Samarinda, Kalimantan Timur, bahkan nasional begitu. Nah, ini menarik. Saya pengen lebih tahu lebih dalam tentang target-target spesifik Perindo di kontestasi politik dalam hal pileg, pilpres, pilkada, kepala daerah, pilwal dan lain sebagainya. Tapi jangan dijawab dulu Kanda. Kita mau iklan sejenak. Ada dolar yang mau lewat tuh.
Nah, ada pertanyaan yang belum terjawab tadi, yang terpotong. Target spesifik Partai Perindo Samarinda dulu dah di pemilu legislatif 2024. Oke. Apa yang menjadi target Perindo? Ya, kalau bicara partai politik, kursi DPR dong tentunya. Oke. Untuk DPRD Samarinda, target ketua berapa kursi? 9 dong. 9. 9 masih. Nggak main-main itu. Ya enggak. 9. Kata Bung Karno, bermimpilah setinggi langit, Oke. bila engkau jatuh di antara bintang-bintang. Asik. Bung Karno. It's okay ya? It's okay, it's okay. Oke. Masuk. Sesuatu dalam hal pekerjaan apapun itu harus maksimal, walau tidak sempurna. Berarti tadi yang dibicarakan target toh. Target. Ya maksimal 9 kursi. Maksimal 9. Kalau bisa. Kalau masyarakat memberikan kepercayaan di bawah target, yang pasti unsur pimpinan DPRD. Itu buat saya. Berarti minimalnya itu Buat saya dan Partai Perindo, saya diamanahkan untuk menjadi ketua partai, ya harus target kami paling tidak unsur pimpinan DPRD. unsur pimpinan. Tapi kalau dijawab tadi, ditanya tadi, saya jawab tadi maksimalnya Maksimal. pimpinan DPR 9 kursi. Oke. Itu target maksimal partai yang harus all out bekerja. Dengan pesan-pesan ketua umum, dari 45 kamu harus bisa meraih 9. paling tidak 9. 10%-nya. Oke. 20% kursi DPRD Samarinda. segitulah 9 ya. kursi. Kalau mau maju di pilkada lebih mudah gitu tanpa harus berkoalisi gitu ya. Partai Perindo ini pilkada bila mana siapapun ya, siapapun lidernya atau kepala daerahnya yang bisa membangun kota ini, walau bukan kader Partai Perindo, Oke. ya kenapa nggak didukung? Betul. Nggak mesti kader. Iya, nggak mesti kader. Yang penting dia punya kapasitas, Iya. kapabilitas, Iya. dan melalui tahapan-tahapan yang Iyalah. ditentukan oleh Perindo. Oke. Kembali ke kursi DPR tadi Kanda. Oke. 9 itu tentu bukan target yang main-main, bukan target yang sedikit. Nah, kerja-kerja apa yang sudah dilakukan sampai hari ini Partai Perindo sendiri? Penyusunan caleg kah? Atau ini masih mengatur siapa yang dimajukan? Atau sudah ada nama tetap untuk dimajukan? Kalau untuk verifikasi caleg, untuk persiapan secara prosedural, ya aturan KPU, Ya. itu udah kita siapkan. Sudah ada nama-nama berarti? Dari 10 kecamatan, itu udah saya siapkan semua. Dapil 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah semua. Jadi semua kader partai yang berpotensi, yang terutama tugasnya untuk bisa mengemban amanah untuk menjadi calon legislatif dan tahu aturan. Apa yang namanya calon legislatif tadi? Budgeting, ya. Ngerti Ya. tentang penganggaran. Legislasi, ya. Controlling, ya. Dia harus paham 3 ini. 3 fungsi Ya. legislatif. Supaya paham tugas dan Fungsinya. Oke. sebagai anggota legislatif. Ada diklat, anggota DPR gitu ya, anggota legislatif. Bagaimana dia bisa mengambil simpati masyarakat, bagaimana dia bisa berbuat kegiatan sosial untuk masyarakat, bercerita aspirasi masyarakat, masalah pembangunan, Betul. masalah sosial yang lain, seni dan budaya yang lain-lain. Itu semua ada di Partai Perindo. Terutama menjalankan program partai yang bermanfaat buat masyarakat, terutama ekonomi kerakyatan untuk masyarakat. Sesuai yang Tanpa diusung masyarakat Ketua Umum, ya? menikmati ekonomi yang mumpuni, Oke. sebuah daerah tidak akan berhasil. Jadi ukurannya itu ya. Yo, Jadi ekonomi kerakyatan itu yang poin besarnya yang dibawa oleh Perindo. pastinya. Karena itu kata kuncinya. Sedikit kan ya. Oke. Ada pesan nggak dari Pak Haritanu sebagai Ketua Umum untuk Alpat, you
Samarinda beresin ya, apa gimana? Ada nggak pesan khusus gitu apa? Beresin dalam hal apa nih? Maksudnya Perindo gedein, besarin. Pesannya ketua umum cuma satu. Berikan kepercayaan masyarakat kepada Partai Perindo. Terus bekerja tanpa lelah, tanpa melek, ya. Artinya tanpa tidur, bangkit, berikan kepercayaan masyarakat kepada Partai Perindo. Berbuat untuk yang terbaik buat warga, buat masyarakat kota Samarinda khusus. Betul. Artinya pesan itu juga harusnya diilhami oleh para bakal calon legislatif tadi ya, Semua kita tanamkan itu. Kita tanamkan itu. Tidak ada kata yang untuk saya ini jadi calon legislatif cuma nampang doang, enggak. Ya. Saya jadi calon legislatif harus menyadari saya mengemban amanah bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari nafkah di situ, tapi untuk bisa mengabdi, berbuat dan melayani masyarakat, membantu, memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang memang tugas kita sebagai tupoksinya anggota legislatif. 3 tadi, pengawasan, budgeting, legislasi, undang-undang daerah. Artinya sesuai dengan nafasnya Perindo ya? Iya, sesuai untuk menjadi mitra pemerintah daerah. Nah, gitu. Membantu pemerintah daerah dalam hal menjalankan amanat dan undang-undang untuk masyarakat, untuk warga. Untuk warga kota Samarinda. Yo, dalam pembangunan daerah. Kalau Kalimantan Timur kan? Kalimantan Timur bukan tupoksi saya ya, tapi ya untuk bercerita di Kalimantan Timur, Kalimantan Timur juga sudah menyiapkan kader-kader. Seperti Kutai Timur, ada Mbah Yunadi. Seperti Berau udah siap, ada sebuah kader yang berpotensi semua, yang siap untuk memperjuangkan amanah masyarakat. Khusus Kalimantan Timur menyambut ibu kota negara. Ada caleg Hamdani, ada caleg Eri Oktarani ya. Yang udah siap Perindo ya? Sudah semua. Sandra Puspa, Mahyudin. Oh, Sandra Puspa Dewi. Ya. Oh. Yang mantan anggota DPRD provinsi gitu. Sekarang calon anggota DPR RI ada Mahyudin, ada Patra. Oh, Patram. Oke. Iya, beberapa nama tidak asing ya, beberapa nama besar. Iya, beberapa nama besar untuk Kalina Oktarani, ada Hamdani ya, ketua DPD kita, DPW kita. Jadi saya optimis bahwa Partai Perindo bisa eksis untuk bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk mengemban amanah dan bisa diberikan mandat untuk duduk masyarakat untuk duduk di DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan DPR RI gitu. Kanda sebagai ketua DPD Perindo Samarinda. Oke. Di Samarinda ini dapil 1 untuk provinsi DPRD Kalimantan Timur. Iya. Diberikan beban khusus tidak agar calon-calon yang dari daerah pemilihan Samarinda untuk bisa jadi DPRD Kalimantan Timur? Itu udah tugas saya. Memastikan ada kursi yang terisi dari Perindo. Itu gitu. udah tugas saya. Tugas saya sebagai perwakilan Kota Samarinda untuk mengantarkan kader Partai Perindo, calon anggota legislatif Provinsi Kalimantan Timur, kader terbaik untuk bisa mendapatkan kursi di DPRD Kalimantan Timur. Samarinda 1 yakin bisa dapat? Insya Allah. 1 ya? Dari 12 ya? Samarinda kan 12 kursi. Insya Allah saya optimis. Optimis banget untuk Samarinda. Dapat 1 Why not? kursi. Kenapa tidak? Betul. Nah, kemudian kan banyak nama-nama tokoh, nama-nama besar. Ternyata saya juga baru tahu nih kan, ternyata ada beberapa nama-nama yang dulu besar di mana, kemudian berhimpun menjadi satu di Perindo gitu. Ada nama besar Pak Mahyudi, ada nama besar Mahyunadi di dalamnya begitu. Artinya Perindo bisa jadi satu kekuatan yang harusnya diperhitungkan oleh partai-partai lain dong nih ya, di pileg nanti. Kami tidak merasa
besar kepala, Iya. tidak merasa tersanjung. Ini pengakuan publik Ya. bahwa ada nama-nama besar ini akan berpengaruh pada Perindo. Kami tidak mau disanjung, kami tidak perlu bangga. Kami yang ada di mindset sekarang, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat Kalimantan Timur dan Kota Samarinda untuk bisa mengemban amanah, mengabdi, membuat pengabdian untuk masyarakat. Dan dipercaya memberikan yang terbaik. Kerja-kerja nyata. Iya, kerja-kerja nyata melayani masyarakat dengan sepenuh hati gitu. Oke. Nah, dari beberapa nama tadi ada hal yang menarik yang pengen saya bahas, tapi setelah ini baru Kanda jawab ya. Setelah ini ada dolar mau lewat. Masih bersama Kanda Alpat Sarip, Ketua DPD Perindo Samarinda. Kita lanjut, Bang. Beberapa nama tadi Kanda spill, Kanda sebutkan. Ada satu yang menarik, kemunculan dunia politik, hingar-bingar dunia politik itu hari ini di Indonesia. Kita bisa bilang bahwa cukup memberikan impact yang cukup besar adalah deretan-deretan nama besar selebritis, artis. Nah, kalau bicara Perindo, ada nama Kalina Oktarani. Kalau saya tidak salah ya, Kalina Oktarani muncul. Yang ya sekarang siapa yang tidak kenal seorang Kalina Oktarani gitu. Muncul sebagai kader Perindo dan mendaftarkan diri sebagai peserta caleg di DPRD Kalimantan Timur daerah pemilihan Samarinda kalau boleh tahu. Betul. Oke. Kok bisa dia Mbak, saya panggil Mbak ya, Mbak Kalina itu masuknya ke Kalimantan Timur gitu. Penempatan caleg itu memang dari aturan pusat atau gimana gitu? Jadi semua partai itu mempunyai strategi. Betul. Atau membuka peluang buat orang yang ingin mengabdikan diri, ingin yang berbuat atau melayani masyarakat dengan baik, mencari kader-kader berpotensi yang bisa melakukan pengabdian yang bermanfaat untuk masyarakat, yang mengabdi untuk nusa dan bangsa, untuk negara ini, dimanapun dia berada. Betul. Nah, itu yang terjadi pada Kalina Oktarani dengan menyambut IKN, ibu kota negara. Betul, oke. Yang dominannya Provinsi Kalimantan Timur, yang mana di situ tergerak hatinya untuk bisa mengabdi. Berpartisipasi lah ya. Untuk masyarakat Kalimantan Timur. Oke. Partisipasi tadi dan mengabdi, melakukan pengabdian, melakukan menghibahkan dirinya untuk masyarakat Kalimantan Timur. Baktinya ya. Ya, sah. Oke. Dan dia sepenuh hati dengan ada basic, dengan ada dasar bahwa dia memang suka melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang langsung menyentuh masyarakat. Contoh seperti membantu masyarakat gempa bumi dan lain-lain, gunung meletus dan lain-lain. Ini yang perlu dipahami gitu. Yang kedua, dia juga basicnya seorang entertain, seorang seniman. Betul. Yang memang dimana dalam hal budaya dan kebudayaan, dengan ada popularitasnya untuk bisa dikenal masyarakat Kalimantan Timur, why not? Kenapa tidak? Kita berikan kesempatan, Partai Perindo memberikan kesempatan dan siap mengawal dia untuk duduk, dipercaya masyarakat menjadi anggota legislatif dari Provinsi Kalimantan Timur yang sebentar lagi menjadi ibu kota negara Kalimantan Timur.
Yang menarik alasannya ternyata kan tidak banyak publik tahu ini kan. Tidak banyak publik tahu ternyata orientasi seorang Mbak Kalina itu maju di daerah pemilihan Samarinda untuk DPRD Kalimantan Timur ternyata pengen berpartisipasi dan membangun IKN. Bukan partisipasi lagi, melakukan pengabdian. Kalau partisipasi untuk meramaikan. Tapi ini benar-benar serius 100% melakukan pengabdian untuk masyarakat Kalimantan Timur dan mewakili Partai Perindo untuk membesarkan Partai Perindo di Kalimantan Timur dalam hal program-program Partai Perindo yang menguntungkan masyarakat Kalimantan Timur. Dia menghibahkan dirinya. Menghibahkan dirinya untuk Kalimantan Timur. Karena begini bukan kan. partisipasi. Karena begini, stereotipnya itu muncul adalah ketika nama besar artis yang punya popularitas, ketika berpartai diturunkan, dia akan dicalonkan sebagai perwakilan provinsi untuk DPR RI. Biasanya begitu kan. Ini seorang Mbak Kalina dengan nama besarnya dia muncul di provinsi, gitu. Bukan untuk DPR RI. Gitu. Artinya kan masyarakat menjadi tergelitik, menimbulkan pertanyaan, kok levelnya provinsi ya? Harusnya seorang Mbak Kalina itu RI, gitu. Kenapa munculnya di provinsi? Gitu. Akhirnya terjawab bahwa ada keinginan untuk mengabdikan, menghibahkan dirinya untuk proses pembangunan IKN. Keren, respect. Partai sudah punya kader nasional yang mumpuni, yang sudah teruji, seperti Mahyudin yang sekarang jadi wakil ketua DPD RI. Keterwakilan Partai Perindo sudah jelas. 2 periode beliau duduk di DPR RI, menjadi wakil ketua MPR RI, menjadi anggota DPR RI, 2 periode dari partai sebelumnya. Dan selalu terpilih. Selalu terpilih mewakili Kalimantan Timur. Kita juga melihat keterbatasan kemampuan kader seperti Kalina Oktarani yang menyambut ibu kota negara Kalimantan Timur, yang ingin membuat pengabdian untuk Kalimantan Timur yang serius, yang punya popularitas untuk bisa berbuat dan berbakti untuk nusa dan bangsanya, untuk negaranya, untuk warga Kalimantan Timur. Tidak ada salahnya. Iya. Dan saya optimis dia mendapatkan kepercayaan itu dan bisa duduk dan berjuang untuk masyarakat Kalimantan Timur, untuk mengawal masyarakat Kalimantan Timur, memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur. Tidak ada salahnya. Saya harus, kata orang, Bapak sudah jadi 2 periode ketua DPR dan lain-lain, kenapa Bapak masih di Samarinda? Bukan jabatan yang saya lihat, tapi pengabdian untuk masyarakat kota Samarinda. Kenapa saya harus memaksakan diri saya di Kalimantan Timur? Karena kecintaan terhadap kota ini kali. Dan berbuat untuk partai. Loyalitas kepada partai saya, kenapa saya harus memilih jabatan yang kece? Bukan saya tidak memberikan kesempatan untuk kader muda, enggak. Saya siap untuk kader muda, tapi saya ingin meyakinkan masyarakat kota Samarinda bahwa Partai Perindo layak untuk diberikan amanah dan kepercayaan. Perindo layak diberikan kepercayaan. Untuk bisa duduk di legislatif. Mengawal pemerintahan yang ada, yang teruji, yang sudah mampu untuk membangun kota ini. Misalkan nih, Partai Perindo diamanahkan untuk duduk dan bisa mengusung kepala daerah. Siapa yang kepala daerah kita pilih? Yang sudah mampu. Yang mana? Yang sekarang udah mampu. Wali kota sekarang? Oh iya. Artinya Perindo mengikuti juga nih. Kenapa enggak? Sebelum direstui partai pun, saya udah mengatakan bahwa Partai Perindo saya tidak maju untuk menjadi wali kota. Kenapa tidak menunjuk wali kota yang sudah mampu, yang sudah bisa membangun kota Samarinda dengan baik? Pak Andi Harun maksudnya ini? Oh iya, Dr. Andi Harun dong. Kenapa enggak? Partai Perindo usung. Loh kenapa? Mampu, udah teruji, mau ditampikan, mau digantikan, bohong itu. Artinya Perindo juga secara ini mengamati ya. Perindo mengamati kinerja. Kami selalu mengamati dan pesan ketum
Bagaimana seorang leader yang bisa membangun kotanya, daerahnya, yang mampu dukung, usung dia. Tidak harus memaksakan kader. Tidak harus melihat partai, tidak harus melihat kader. Iya. Dia milik masyarakat, bukan milik partai. Oke. Dia milik warga, milik rakyat kota Samarinda, ya pilih. Gitu. Artinya ketika ada kontestasi ke depan dan pengabdian politik itu tidak harus di kepala daerah. Di legislatif udah alhamdulillah untuk mengawal dan memberikan kepercayaan, masyarakat memberikan kepercayaan, kita bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Itu yang penting. Kebanyakan orang duduk di legislatif dia tidak tahu yang mana apa tugas dan fungsi anggota legislatif itu sebenarnya. Cuman duduk doang, baca koran, yang tidak tahu tugas dan fungsinya apa. Pengawasannya juga dia tidak tahu. Legislasinya, peraturan daerahnya juga dia tahu. Dia buat peraturan daerah seperti apa. Ya. Dia juga tidak tahu namanya budgeting anggaran ini seperti apa. Ada ya anggota DPR begitu? Banyak banget. Oh banyak di Samarinda? Banget. Di Samarinda kayak di mana kayak banget lah. Jadi itu harus disadari gitu. Bukan hanya mengawal aspirasi masyarakat. Apa aspirasi ini? Jadi tahu tugas dan fungsinya. Gitu. Bukan artinya, satu pertanyaan kunci yang akan menutup diskusi yang menarik ini dari perspektif Perindo. Satu pertanyaan jawaban ini akan menjadi penutup ini kan. Kritik dan saran untuk pemerintah kota Samarinda hari ini, khususnya kepada wali kota Samarinda. Dari Partai Perindo. Kritik dan saran saya terus berbuat untuk masyarakat, terus membangun untuk masyarakat, perhatikan aspirasi masyarakat, tingkatkan ekonomi kerakyatan buat masyarakat, buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, apapun itu program pemerintah, seperti Pro Bebaya udah bagus, tingkatkan lagi yang memang mengena untuk masyarakat, aspirasi masyarakat yang saya lihat di kampung, di kecamatan, masyarakat antusias menerima itu, RT, semua masyarakat terima dengan proporsionalisme masing-masing. Ya udah bagus, tingkatkan lagi dan jangan pernah terlena dengan pujian-pujian. Terus bekerja untuk masyarakat kota Samarinda. Saya doakan Bapak Wali Kota Samarinda mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dan atas doa warga masyarakat kota Samarinda melakukan hal-hal yang terbaik, menjalankan amanah masyarakat dengan baik, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan saya dari Partai Perindo. Luar biasa. Aplaus. Ya, itu tadi diskusi. Sayang banget kita terbatas waktu. Diskusi ini menarik kan, tapi lain waktu kita harus ketemu lagi. Kita harus kembali berbicara tentang bagaimana tadi obrolan kami yang dengan abang saya yang lama sekali tidak ketemu, dan beliau tetap menasbihkan dirinya menjadi wakil rakyat, perpanjang lidah rakyat, bahwa cita-cita mulia dari seorang Kandal Patsarip itu adalah ingin membenahi kota ini dan terus memberikan dukungan. Dan Perindo berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah kota Samarinda. Oke, kita jumpa lagi di obrolan berikutnya. Politikal keren.